Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, frate, dan para suster yang terkasih. Berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan Jilid 2 terbaru. Semoga Anda sekalian dalam keadaan yang sehat, diberkati dan dilindungi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Bapak Kardinal di tengah kesibukannya tetap ingin berbagi kepada kita mengenai kitab suci yang kekayaan iman dan rohaninya akan terus menjadi kekayaan juga untuk kita. Kita bersyukur bahwa dalam Api Karunia Tuhan Jilid kedua ini, program terbaru ini, Bapak Kardinal ingin agar kita semakin mendalami khususnya terkait dengan 4 Injil. Saudara-saudari yang terkasih, pada bagian episode pertama ini kepada kita akan diberikan pengantar lagi pendalaman mengenai makna membaca kitab suci menurut Dei Verbum. Bahwa kita menafsirkan kitab suci tapi juga menjadikan bacaan kitab suci sebagai pengalaman iman, pengalaman rohani. Dan akan dimulai dengan pembahasan Injil yang pertama, yaitu Injil Matius, khususnya perikopa mengenai perutusan. Sangat menarik pembahasan kali ini dengan pendalaman yang jauh lebih konkret dan makna yang semakin bisa kita petik. Karena itu selamat merenungkan, selamat berdoa, dan berkat buat kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan seri yang telah berakhir, antara lain pada awal kita berbicara mengenai Dei Verbum, dokumen konstitusi dogmatis gereja, berisi ajaran resmi gereja Katolik tentang kitab suci. Dan sesudah itu kita mulai mempelajari secara sangat umum perjanjian baru, perjanjian lama, masing-masing tulisan. Sekarang kita akan melanjutkan perenungan kita dengan pendalaman kitab suci. Nah, untuk dapat mengikuti bahan-bahan yang akan saya sampaikan, kita perlu mengingat kembali hal-hal pokok yang ada di dalam Dei Verbum. Menurut Dei Verbum, atau kalau kita mempelajari ajaran gereja tentang kitab suci, ajaran gereja Katolik tentang kitab suci itu sangat khas. Berbeda dengan faham kitab suci yang lazim di dalam agama-agama lain. Misalnya tentang wahyu. Menurut ajaran konstitusi dogmatis itu, yang namanya wahyu itu bukan buku, bukan kitab suci ini. Tetapi wahyu adalah pribadi, beda. Dan pribadi yang adalah perwahyuan Allah, itu adalah Yesus Kristus. Dari Yesus Kristus, pribadi Sang Wahyu, kemudian Yesus Sang Wahyu itu diimani. Nah, yang dinyatakan di dalam kitab suci adalah iman akan Yesus itu. Itu sesuatu yang khas di dalam gereja. Maka kalau ditanya mudahnya yang disebut wahyu itu apa di dalam gereja? Jawabannya wahyu adalah Yesus Kristus yang menyatakan siapakah Allah itu. Hal yang lain yang saya kira juga sangat penting, sangat menentukan pemahaman kita di dalam kitab suci, ialah faham tentang kebenaran kitab suci. Kita sering melihat atau mendengar
saudari-saudara kita yang bukan dalam lingkungan gereja Katolik mencoba membanding-bandingkan teks di dalam kitab suci, yang satu kok begini, yang lain kok begitu, mana yang benar. Bukan seperti itu. Kalau kita bicara mengenai kebenaran kitab suci, itu bukan kebenaran historis. Pertama-tama ada yang kebenaran historis, tetapi bukan pertama-tama itu. Kalau kita mau memahami kebenaran itu apa, ya jawabannya sama Yesus yang di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6 mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi kebenaran keselamatan itu seringkali tidak sangat ditentukan oleh ketepatan historis atau ketepatan geografis. Jadi kalau kita omong tentang kebenaran di dalam kitab suci, ingat kebenaran itu bukan kebenaran geografis, historis, tetapi kebenaran keselamatan yang adalah Yesus sendiri. Yang juga perlu kita ingat sebagai landasan untuk memulai percakapan kita mengenai Injil-Injil, kita akan mulai dengan Matius, kemudian Markus, kemudian Lukas, kemudian Yohanes. Sesudah itu kita lihat apa yang bisa kita lakukan, yaitu mengenai pendekatan terhadap kitab suci. Ketika kita bicara mengenai ajaran gereja tentang kitab suci, kita menggunakan dua istilah yang berbeda, yaitu tafsir kitab suci, itu ilmu yang bisa dipelajari di fakultas-fakultas teologi, ilmu tafsir, menafsirkan kitab suci. Jadi kitab sucinya ini kita menafsirkan isinya apa itu. Sementara yang kedua adalah pendekatan rohani. Berbeda. Kalau kita menafsirkan kitab suci, yang kita tafsirkan adalah kitab suci. Kalau kita membaca kitab suci sebagai dengan pendekatan rohani, diri kita yang akan ditafsirkan atau kita buka untuk ditafsirkan oleh sabda Tuhan. Jadi sabda Tuhan mengatakan apa tentang saya? Saya ditafsirkan oleh sabda Tuhan. Kedua-duanya berbeda, tetapi tidak bisa dipisah-pisahkan. Ilmu tafsir membantu kita untuk memahami pendekatan rohani itu, untuk memperkaya. Nah, itulah yang akan kita pakai di dalam percakapan kita selanjutnya. Kita akan membaca Injil Matius sebagai rangkaian percakapan yang pertama, dengan mempertimbangkan ilmu tafsir kitab suci, tetapi tidak berhenti di situ. Kita akan menggunakan hasil ilmu tafsir kitab suci itu untuk membiarkan diri kita ditafsirkan oleh sabda. Moga-moga pendahuluan ini cukup untuk mengantar percakapan-percakapan kita selanjutnya. Jadi sekali lagi, faham-faham gereja Katolik tentang kitab suci itu khas ditegaskan, diajarkan di dalam konstitusi dogmatis mengenai wahyu ilahi dengan sekurang-kurangnya 3 catatan yang tadi saya sampaikan. Dan yang akan kita pakai sekarang adalah kedua pendekatan itu dikombinasikan supaya kita dapat menarik kesimpulan-kesimpulan yang kita harapkan baik untuk kehidupan iman kita. Kita mulai dengan Injil Matius. Satu catatan awal, Injil Matius di dalam kitab suci kita masih ingat waktu kita bicara mengenai Injil Matius, diletakkan pada bagian 1, paling depan, baru Markus, Lukas, Yohanes. Secara ilmiah bisa dibuktikan
bahwa Injil Matius itu bukan Injil yang pertama. Masih ingat kita pembicaraan kita mengenai hal itu. Injil yang pertama adalah Markus. Paling pendek, kemudian dalam perkembangan iman tentang Yesus itu semakin kuat, semakin luas, sehingga Injilnya juga semakin panjang. Meskipun demikian, kita tetap akan mulai dengan Matius. Nanti Markus sesudah ini. Teks pertama yang akan kita baca dan kita coba renungkan adalah bagian penutup dari Injil Matius, yaitu Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Mungkin saudara-saudara sekalian bertanya, kok tidak mulai dari depan? Jawabannya sederhana. Kalau kita membaca buku, sebelum membaca keseluruhan, seringkali kan yang kita baca kesimpulannya. Nah, kalau kita membaca kesimpulan, kesimpulannya buku ini begini. Dengan memahami kesimpulan itu, pembacaan dari depan akan lebih mudah. Nah, dengan cara yang seperti itu, saya mengajak saudari-saudara sekalian membaca Injil Matius dari kesimpulannya, dari bagian penutupnya, yaitu bab 28 ayat 16 sampai 20. Kita baca, tidak panjang. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu teksnya yang akan kita pelajari. Satu catatan pendahuluan mengenai teks penampakan. Kalau kita membaca Injil, maksud saya keempat Injil itu, ada banyak kisah penampakan Yesus yang bangkit. Kisahnya berbeda-beda. Karena apa? Karena maksud, tujuan. Kisah kebangkitan itu dulu ditulis sebagai kesaksian iman itu berbeda-beda. Nah, ini namanya ilmu tafsir. Jadi kita meneliti teks-teks tentang kebangkitan Yesus, tentang penampakan. Nah, dengan segala macam metode kita sampai pada kesimpulan ini. Sekurang-kurangnya ada 3 maksud berbagai macam kisah penampakan itu ditulis. Yang pertama, untuk membuktikan, meyakinkan orang bahwa Kristus itu sungguh bangkit. Contohnya, Yesus yang bangkit digambarkan secara sangat jasmaniah. Misalnya, Yesus minta makan. Yesus menyediakan makan untuk murid-murid. Atau kisah yang juga sangat kita kenal, bahkan kita hafal, kisah mengenai Thomas yang tidak percaya, lalu akhirnya diminta untuk mencucukkan jarinya di tubuh Yesus, di luka Yesus. Ini kan sangat jasmani. Kalau ada tangan yang terluka, kaki yang terluka, lambung yang terluka, pasti sungguh-sungguh Yesus hidup lagi. Bukti bahwa Yesus sungguh disalibkan, sungguh wafat, dan sungguh bangkit.
Karena zaman itu kan ada yang aliran yang mengatakan Yesus tidak sungguh bangkit. Karena Yesus tidak wafat. Yang mati di salib itu orang lain. Maka kalau melihat masalah itu di balik teks kitab suci, mengenai Simon orang Kirene misalnya, Simon orang Kirene itu diceritakan di dalam Injil Markus, Matius, Lukas. Tetapi Injil Yohanes tidak menceritakan. Simon Kirene tidak ada. Yesus memikul salibnya sendiri ke Golgota. Maksudnya apa? Nah ini, kita jangan bertanya dulu Simon orang Kirene itu sungguh ada apa enggak. Itu bukan masalah. Masalahnya adalah menunjukkan bahwa Yesus sungguh wafat. Ia memikul salibnya sendiri dan dipaku di kayu salib. Simon orang Kirene untuk menegaskan kenyataan itu tidak diceritakan di dalam Injil Yohanes. Misalnya seperti itu, membuktikan bahwa Yesus sungguh wafat dan sungguh bangkit. Maksud yang pertama. Maksud yang kedua, seperti misalnya di dalam kisah dua orang murid Emmaus, Lukas bab 24, ayat 13-35. Itu pesannya beda lagi. Yang mau dikatakan di dalam Injil Lukas adalah bukan hanya murid-murid pertama dulu yang dapat mengalami Kristus yang bangkit. Bukan. Kita sekarang pun di zaman apapun, kemarin, besok, dulu, dan sebagainya, dapat mengalami kehadiran Yesus yang sungguh bangkit. Maka kalau kita membaca kisah Injil Lukas, kedua murid Emmaus itu, perjalanannya panjang, muaranya di mana? Pemecahan roti, Ekaristi. Pesannya jelas, kalau kita sekarang mau mengalami kehadiran Kristus yang bangkit, tempatnya adalah di dalam Ekaristi itu. Dulu Yesus memecahkan roti, lalu kedua murid Emmaus itu mengenal Yesus. Sekarang di dalam Ekaristi, pemecahan roti yang sama kita lakukan dan disitulah kita berjumpa dengan Kristus. Bukan hanya berjumpa papasan, tetapi berjumpa dalam arti yang sepenuh-penuhnya membaharui kehidupan. Seperti halnya dulu dua murid Emmaus yang berjumpa dengan Kristus yang bangkit, hidupnya diperbaharui. Harapannya kalau kita sekarang mau berjumpa dengan Kristus yang bangkit, kita merayakan Ekaristi dan harapannya hidup kita diperbaharui. Nah, teks yang kita baca, yang kita pilih untuk kita renungkan, ini adalah penampakan Yesus dengan tujuan lain. Tujuannya menjadikan perintah Yesus ini, perintah Yesus yang bangkit, landasan untuk tugas perutusan gereja. Maksud saya begini, kalau gereja sekarang memberikan kesaksian, merasa diutus, menjalankan perutusan Tuhan, dasarnya mana? Jawabannya, dasarnya adalah perintah Kristus yang bangkit. Itu catatan awal umum mengenai kisah-kisah tentang kebangkitan dan tentang penampakan. Yang akan kita pelajari, kita dalami adalah Matius bab 28 ayat 16-20 sebagai landasan untuk perutusan gereja. Sekarang kita mulai. Mengapa kita memilih kisah Matius bab 28 ayat 16-20? Jawabannya sederhana. Kisah ini hanya ada di dalam Injil Matius. Maksud saya, dulu kan kita bicara mengenai Injil, ketiga Injil itu ya Matius, Markus, Lukas yang disebut Injil sinoptik.
ada kisah-kisah yang sama di dalam ketiga penginjil itu, tetapi ada yang masing-masing khas. Dan yang tidak ada di dalam Injil lain itu artinya itulah khas ajaran yang mesti kita pelajari dari Injil yang bersangkutan. Nah, kisah penampakan Yesus bab 28 Matius ayat 16-20 itu hanya ada di dalam Injil Matius. Artinya apa? Artinya bagian ini, perikope ini adalah salah satu kata kunci untuk memahami seluruh Injil, pesan Injil Matius. Intinya apa? Ya itu tadi yang sudah berkali-kali kita bicarakan. Yang pertama, di dalam peristiwa ini dinyatakan bahwa kepada Yesus diberikan kuasa atas surga dan bumi. Itu penting, bukan main. Jadi Yesus yang bangkit, kepadanya diberikan kuasa. Ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang kedua, ayat 19 itu mulai dengan kalimat penghubung begini. Karena itu, artinya kuasa yang diberikan kepada Yesus atas surga dan bumi adalah landasan untuk perutusan gereja. Karena itu pergilah dan selanjutnya. Tugasnya ada, tugas gereja ada pada ayat 19 sampai 20. Bagian yang pertama. Unsur yang ketiga, janji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ada 3 unsur itu. Kuasa diberikan, atas dasar kuasa itu Yesus memberikan perutusan, dasar perutusan gereja, dan janji untuk menyertai sampai akhir zaman. Itu isinya. Sekarang kita lihat unsur-unsurnya. Unsur yang pertama adalah reaksi terhadap penampakan Yesus. Kepada Yesus yang menampakkan diri, reaksinya seperti apa? Kita baca ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. 1. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini sikap yang mendua. Sebagian menyembah, sebagian ragu-ragu. Ini teksnya berbunyi begitu. Maka pertanyaan kita adalah, sikap mendua itu sebetulnya mencerminkan keadaan apa? Boleh bertanya begitu kepada teks, kita menafsirkan teks sekarang. Kenapa reaksi orang digambarkan seperti ini, mendua? Nah, karena menafsirkan, maka kita mencari jalan untuk menjawab. Salah satu jawaban yang bisa diberikan adalah itulah cermin keadaan gereja yang pertama-tama dituju oleh Matius. Jadi kalau Matius menulis Injil, tentu dulu tidak berpikir bahwa Injil itu akan kita baca sekarang ini. Kita renungkan. Matius menulis Injil untuk orang di zamannya, untuk gereja di zamannya, untuk murid-murid Kristus di zamannya. Rupa-rupanya, namanya tafsir, jadi tidak bisa mengatakan pasti begini. Rupa-rupanya gereja pada zaman itu
sekitar tahun 80-an Masehi itu berada di dalam keadaan bimbang. Percaya kepada Yesus, tetapi kepercayaannya masih ke kiri ke kanan, gampang guncang. Nanti akan kita lihat mengapa gampang guncang, mengapa keadaannya seperti itu. Ada alasannya. Tetapi sebelum kita melihat alasan mengapa sikap gereja yang di sini disebut, dicerminkan di dalam dua kata yang berbeda ini, menyembah dan ragu-ragu itu seperti itu, sekarang kita lihat dulu beberapa unsur yang lain. Untuk membuktikan bahwa gereja itu memang sikapnya masih tidak stabil. Saya kira, seingat saya, kita pernah membicarakannya pada waktu kita membuat pendahuluan pengantar mengenai Injil Matius. Kata menyembah dan sujud menyembah itu banyak di dalam Injil Matius. Tidak seperti dalam Injil-Injil lain. Saya tunjukkan beberapa, kita ingat kembali yang sudah kita bicarakan. Matius bab 2 ayat 11. Kisahnya kita hafal, orang Majus dari timur. Sikap mereka seperti apa ketika datang kepada Yesus? Bab 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Nah sekarang, lalu sujud menyembah dia. Yang diceritakan di sini adalah orang-orang Majus dari timur itu. Yang tercermin di dalam pribadi orang-orang Majus dari timur itu adalah iman gereja. Yang diwakilkan, direpresentasikan oleh ketiga murid itu. Menyembah. 1, 2. Injil Matius bab 8 ayat 2. Orang kusta yang mohon ditahirkan. Ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah. Sujud menyembah lagi. 3. Kepala rumah ibadat. Bab 9 ayat 18. Bab 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia. Kita lihat di dalam 3 teks ini, 3 peristiwa ini, sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah. Kata-kata itu dipilih dengan sengaja oleh Matius, jadi tidak kebetulan menggunakan kata menyembah. Ingat, dalam pembicaraan dulu kita bicara penginjil itu pengarang. Jadi kalau dia memilih kata itu dipilih dengan sengaja, tidak kebetulan kata itu keluar, enggak. Karena apa? Karena dalam kata sujud menyembah ingin diungkapkan keadaan gereja yang sungguh-sungguh ingin berbakti menyembah kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang diimani. Itu satu sikap menyembah. Sikap yang lain tadi adalah ragu-ragu. Apakah ini juga tercermin di dalam Injil Matius? Iya, kalau tidak akan kita bicarakan. Bab 8 ayat 26, kembali. Bab 8 ayat 26. Kisah angin ribut diredakan. Kita semua ingat kisahnya, Yesus naik ke dalam perahu, tetapi Yesus tidur. Lalu datanglah badai, ditembus gelombang. Murid-murid berkata begini, Tuhan, tolonglah kita binasa.
Apa jawab Yesus kepada mereka? Ayat 26, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Hai kamu orang yang kurang percaya." Ya, bimbang dan kurang percaya itu kan sama. Akan kita lihat di dalam bagian selanjutnya, kurang percaya, ragu-ragu. Bab 14 ayat 31. Ini hebat lagi Petrus yang diceritakan di sini. Bab 14 ayat 31, Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air, kisahnya. Lalu Petrus, saya baca ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Petrus kepingin berjalan di atas air. Sungguh dikasih kesempatan, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ayat selanjutnya, mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Kepada Petrus, rasul yang utama itu, yang tenggelam karena takut, Yesus berkata begini, ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya." Ini Petrus loh ya, rasul utama itu. "Mengapa, hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bimbang, ragu-ragu, kurang percaya, itu sama. Jadi sebagian menyembah, sebagian ragu-ragu, contohnya menyembah itu, ragu-ragu itu ini. Yang terakhir, bab 17, ayat 20. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Murid-murid bertanya pada ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Apa jawab Yesus? Ayat 30, ayat 20, Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Moga-moga jelas. Jadi dari satu pihak Yesus ditunjukkan kuasanya, Yesus yang bangkit itu. Dari lain pihak, murid-murid itu ada yang menyembah, ada yang kurang percaya. Kalau yang menyembah itu alasannya jelas. Karena memang Kristus sungguh wafat, sungguh bangkit, dan menurut pemahaman mereka, nanti akan kita lihat latar belakang perjanjian lama dari teks ini, kepada mereka seperti dalam mereka pahami menurut perjanjian lama, ya memang seperti ini. Kepada Yesus yang bangkit diberikan kuasa sesuai dengan yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Pertanyaannya adalah, mengapa murid-murid itu sebagian ragu-ragu? Itu pertanyaannya. Nah, jawabannya tidak kita temukan di dalam Injil Matius. Jawabannya hanya bisa kita temukan kalau kita melihat sejarah gereja pada zaman Matius. Nah, ini namanya sekali lagi menafsirkan kitab suci. Ilmu. Karena tanpa ilmu itu kita nggak bisa mengerti mengapa mereka ragu-ragu. Sekurang-kurangnya ada 3 alasan. Mengapa gereja itu bimbang? Mengapa gereja itu tidak seutuhnya percaya kepada Kristus yang bangkit itu? Yang pertama, alasan yang pertama, keragu-raguan zaman itu loh ya. Nanti kalau sudah kita bertanya, yang membuat kita ragu-ragu itu apa? Jawabannya pasti berbeda.
Tetapi pasti ada yang membuat kita ragu-ragu, gereja kita ragu-ragu. Yang pertama, sejarah menunjukkan bahwa murid-murid Yesus yang pertama itu adalah orang-orang Yahudi. Kita semua tahu itu. Kalau orang Yahudi itu berarti bahasanya bahasa Ibrani. Adat istiadatnya perjanjian lama. Kebudayaannya ya Yahudi. Jadi ketika hidup di dalam suatu komunitas yang sama, latar belakang budaya, cara berpikirnya itu kan relatif mudah untuk tenang, homogen. Tetapi kemudian di dalam sejarah ditunjukkan bahwa orang-orang yang bukan Yahudi itu juga masuk ke dalam komunitas murid-murid Yesus. Apalagi nanti sesudah itu atau sekitar itu ketika gereja Antiokhia berdiri, lalu orang-orang yang bukan berkebudayaan Yahudi mulai banyak masuk ke dalam gereja. Goncanglah gereja. Yang semula tenang karena sama-sama, kelompok lain masuk, goncang harmoninya. Karena mempunyai kebiasaan lain, mempunyai pandangan lain, mempunyai macam-macam berbeda-beda. Khawatir yang tadinya mungkin lebih mudah diatur, lebih mudah diorganisasi, sekarang menjadi lebih sulit. Kesulitan yang dulu tidak ada, mulai ada. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, sejarah itu tidak berhenti. Yang namanya akhir zaman, sekarang kita tidak pernah lagi bicara tentang akhir zaman. Pada zaman itu, yang namanya akhir zaman itu diyakini akan segera datang. Tetapi kemudian, lama-kelamaan ketika akhir zaman itu tidak datang-datang, tidak cepat datang, orang berpikir, ya kapan datangnya? Sejarah masih panjang di depan. Pertanyaannya, apakah gereja akan berhasil mengarungi zaman yang tak terbatas masa depannya itu? Kalau akhir zaman itu terjadi dalam waktu dekat kan gampang ya. Tahun depan kah 2 tahun lagi, gampang sudah 2 tahun, 3 tahun. Tetapi ketika sejarah akhir zaman itu tidak kunjung datang, sejarah terbentang luas, gereja berpikir mampukah gereja menatap ke depan, menyongsong masa depan panjang yang tidak jelas sampai kapan ini. Alasan yang kedua, jadi kalau kita bertanya mengenai masa depan yang tidak jelas itu kan menimbulkan kecemasan. Alasan yang ketiga, nah ini alasan yang sangat sangat dekat mungkin ya. Masalahnya adalah orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus itu tidak mudah nasibnya. Salah satu akibat mereka percaya kepada Yesus adalah dikucilkan. Sama kan sekarang kalau ada anggota keluarga yang katakanlah berganti keyakinan, itu kalau tidak dalam keadaan yang ideal kan banyak yang dikucilkan, dibuang dari keluarga. Sama pada waktu itu. Mungkin baik kalau kita ingat sekali lagi, itu tercermin dengan sangat jelas di dalam Injil Yohanes bab 9. Itu kisah orang buta yang sejak lahir, yang kemudian disembuhkan. Saya baca ayat 19 sampai 20. Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta.
tidak berani menjawab. Karena apa? Jawabannya ada pada ayat 22. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Oleh karena itu, itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Supaya tidak dikucilkan, dia tidak berani mengucapkan Yesus itu Mesias. Dikucilkan. Sama ayat 24 sampai ayat 27, ayat 28 sampai 30, lalu dibaca ayat 34. Isinya sama. Saya baca mulai ayat 33, bab 9 Yohanes. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Jadi kompleksitas kombinasi tiga alasan tadi membuat murid-murid Yesus tidak sepenuhnya menyembah Yesus. Alasan-alasan tadi antara lain membuat mereka ragu-ragu. Apakah mau terus menyembah Yesus atau lebih baik kembali kepada agama semula, karena kalau menyembah Yesus nanti diusir dari lingkungannya. Takut, bimbang, kurang percaya. Silahkan membayangkan gereja pada zaman itu berhadapan dengan pokok iman Yesus yang diberi kuasa mempunyai sikap mendua seperti itu. Itu mengenai sikap. Yang berikutnya mengenai kuasa. Kembali lagi kepada Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Kuasa. Kuasa yang diberikan kepada Yesus adalah kuasa di surga dan di bumi. Itu artinya berkuasa atas sejarah. Kuasa di surga dan di bumi. Tuhan atas sejarah. Mungkin baik kita ingat kembali ketika Musa diutus di dalam kitab Keluaran bab 3. Nanti kalau orang-orang Israel itu bertanya kepada saya, siapa yang menyuruh kamu memimpin kami keluar dari tanah Mesir, mengarungi sejarah panjang ini. Pada waktu itu Allah mewahyukan dirinya sebagai Tuhan. Tuhan yang menentukan sejarah. Sejak zaman panggilan Abraham, sejarah itu dikuasai oleh Yahweh. Dan seterusnya. Keluaran, masuk tanah terjanji, dan seterusnya. Sekarang mau kita lihat. Ini jurus atau salah satu langkah di dalam memahami Injil. Kalau di sini dipakai kata kuasa, kita bisa bertanya, apakah di dalam Injil Matius yang lain juga ada pembicaraan sebutan mengenai kuasa Yesus? Itu mudah dicari di dalam konkordansi, cari kata kuasa, akan muncul kata-kata kuasa di dalam Injil Matius itu di mana saja. Seperti tadi kan, ada kata menyembah, kita cari kata menyembah di mana saja. Ada kata ragu-ragu, bimbang, tidak percaya, kita cari, ketemu. Sama jurusnya. Di mana saja di dalam Injil Matius kita bertemu dengan kata kuasa. Ada beberapa yang bisa dilihat. Matius bab 9
ayat 8. Matius bab 9 ayat 8. Bunyi ayatnya begini. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Di memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Ini ada yang penting lagi di dalam ilmu tafsir yang tidak kelihatan di sini. Di dalam teks yang asli, yang disebut manusia itu bukan tunggal, tetapi jamak. Orang banyak, jadi tidak pada satu orang. Kalau diterjemahkan harafiah begini, maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian rupa kepada orang-orang. Pertanyaannya, siapa orang-orang itu? Ya gereja. Itu nanti menjadi landasan mengapa misalnya kepada gereja diberikan kuasa untuk mengampuni dosa. Dasarnya apa? Dasarnya ayat 6. Ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yang dipakai sebagai gelar Yesus adalah anak manusia. Kalau melihat hubungannya, ayat 6 disebut dulu, baru kemudian diberikan kuasa kepada anak manusia, lalu kepada gereja, ayat 8. Artinya, salah satu pemahamannya adalah di balik kuasa gereja, tanda kurung untuk mengampuni dosa, ada kuasa Yesus sang anak manusia. Jadi bukan kuasa yang dicari-cari sendiri atau dibeli atau entah apa, tetapi di balik kuasa gereja ada kuasa anak manusia yang diberikan kepada gereja. Bab 10 ayat 1. Bab 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya sekarang dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kuasa. Yang diberikan di sini adalah kuasa tanda petik secara umum penyelamatan. Mengusir roh jahat, melenyapkan penyakit dan segala kelemahan. Ini adalah salah satu wujud dari yang namanya kuasa penyelamatan. Ini bisa ditambahkan banyak sekali kuasa penyelamatan itu, misalnya apa? Nah, kalau mau yang sekarang ini sangat banyak dibicarakan adalah kuasa untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Itu kuasa penyelamatan. Termasuk di dalam bagian ini kalau mau dikontekstualisasikan. Dulu rumusannya hanya mengusir roh jahat, melenyapkan penyakit, segala kelemahan. Sekarang yang namanya yang jahat itu wujudnya banyak sekali. Kontekstual. Ini bisa ditafsirkan kemana-mana. Yang berikutnya bab 11 ayat 25 sampai 27. Bab 25, bab 11 ayat 25 sampai 27. Saya baca. Bab 11. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi,
Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Nah sekarang, semua telah diserahkan kepadaku semua oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak semua orang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi yang diserahkan oleh Bapa kepada Yesus itu semua, bukan hanya kuasa, tetapi semuanya. Sudah lengkap. Tadi dalam Matius bab 28, segala kuasa di surga dan bumi telah diberikan kepada Yesus. Kuasa itu adalah bukan kekuasaan untuk kepentingannya sendiri, bukan kekuasaan yang dikejar dan dicari sesudah berkuasa nanti entah mau buat apa, tetapi selalu kuasa penyelamatan. Kuasa mengampuni dosa, kuasa penyelamatan. Waktu itu konkret, mengusir setan dan sebagainya. Dan semua kuasa dalam arti kuasa dalam rencana Tuhan. Kesimpulannya mengenai kuasa. Untuk memahami kuasa yang diberikan kepada Yesus pada bab 28, kita mesti ingat kembali Matius bab 4, yaitu kisah Yesus digodai oleh setan. Bab 4 ayat 9 sampai 10. Setan akhirnya berkata begini kepada Yesus di padang gurun, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sujud menyembah lagi. Tapi ini terbalik-balik gini, Yesus disuruh sujud menyembah setan, pasti tidak mau. Semua akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus, enyahlah iblis, sebab ada tertulis dan selanjutnya. Kuasa yang diberikan oleh setan, kekuasaan sejenis ini, itu ditolak oleh Yesus. Nah, sekarang Yesus diberi kuasa oleh yang memang mempunyai kuasa. Setan ini kan pura-pura saja menjanjikan kekuasaan tapi tidak punya kuasa apa-apa. Dan yang lebih penting lagi, menjadi penentu dari pemahaman ini adalah, tadi sudah saya sebut, perjanjian lama. Kalau kita membaca istilah di dalam perjanjian baru dan tidak begitu saja jelas, kemungkinan penjelasannya dapat ditemukan di dalam perjanjian lama. Nah, mengenai kuasa yang diberikan oleh Yesus, itu kuasa jenis apa? Kuncinya untuk memahami adalah kitab Daniel. Ini kan tidak gampang ya, itu yang bisa menunjukkan adalah ilmu tafsir kitab suci. Menghubung-hubungkan ayat dan sebagainya itu kalau hanya hening saja ya tidak ketemu, maka harus dicari. Nah, kita lihat kitab Daniel bab 7 ayat 13 sampai 14. Ini penampakan. Dengan catatan, silahkan mempertimbangkan, mengingat kembali apa artinya penampakan. Bab 7 Daniel ayat 13 sampai 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ini anak manusia. Istilah ini.
Nanti akan kita lihat bahwa anak manusia di dalam kitab Daniel itu bukan anak orang. Sehingga nanti kalau Yesus menyebut diri anak manusia berkuasa, anak manusia di dalam kitab Daniel ini adalah yang ilahi. Jadi kalau anak Allah itu bisa manusia, kita ini anak Allah manusia. Tetapi kalau menurut istilah kitab suci, anak manusia, saya itu bukan anak manusia itu Yesus, yang ilahi. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Nah, sekarang, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi, kalau Yesus diberi kuasa di dalam Matius bab 28, ayat 16-20, mesti dimengerti dengan latar belakang kitab Daniel bab 7 ayat 13-14. Ini nanti kalau mau dihubung-hubungkan, diulang lagi di dalam kitab Wahyu. Mungkin baik kita lihat, ya sudah terlanjur disebut maka baik dilihat. Kitab Wahyu. Kitab Wahyu bab 4 ayat 2. Mulai dari ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu pintu terbuka di surga. Pintu terbuka di surga. Artinya di dalam dunia ilahi. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar dan selanjutnya ayat 2. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga dan tahta itu duduk seorang. Kemudian, bab 5. Maka aku melihat dengan di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab. Terus, ayat 6, kitab Wahyu bab 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan yang di tengah tua itu berdiri seekor anak domba dan selanjutnya. Ini perjanjian baru, anak manusia menjadi anak domba. Intinya begini, ini berkaitan dengan dunia ilahi. Kalau Yesus diberi kuasa atas surga dan bumi, latar belakangnya adalah kitab Daniel bab 7 ayat 13-14. Kuasa Allah diserahkan kepada Yesus dan kuasa itu adalah kuasa penyelamatan. Bukan kuasa yang dijanjikan oleh setan atas dunia, tetapi kuasa ilahi yang diberikan kepada yang lanjut usia itu kepada anak manusia untuk dilaksanakan sampai selesai. Atas dasar kuasa itu, Yesus nanti memberikan perintah kepada gereja untuk menjalankan misi, menjalankan perutusan. Jadi sekali lagi kuncinya adalah kitab Daniel, kalau boleh dibaca lagi, nanti dibaca sendiri, bunyinya begini, aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya, gambarannya ini ya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa dan segala suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap,
dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Itu kuasa penyelamatan. Kita berhenti dulu, nanti dilanjutkan. Terima kasih. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita telah melihat, merenungkan, dan membaca bagaimana Bapak Kardinal membantu kita untuk mendalami dua tujuan dari Dei Verbum itu, menafsirkan kitab suci dan juga menjadikan kitab suci sebagai pengalaman rohani, khususnya kita diantar melalui Injil Matius, dan lebih spesifik lagi melalui perikopa tentang misi agung yang terdapat dalam Matius bab 28. Yesus mengutus para murid, Yesus mengutus gereja, Yesus mengutus kita, mengutus saya dan Anda untuk menjalankan perutusan agung. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, dalam episode yang mendatang juga akan terus dilanjutkan pendalaman mengenai perikopa tugas perutusan ini. Sampai jumpa pada episode mendatang, kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mencurahkan pada saudara-saudari sekalian, pada keluarga dan komunitas, berkat yang berlimpah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.